Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Bang Ul. Di video kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gift Graduation. Di video kali ini, aku akan membahas episode ketiganya. Untuk kalian yang belum menonton episode pertama dan kedua, link video udah aku taruh di deskripsi. Dan untuk kalian yang belum menonton film ini sama sekali, aku sarankan untuk kalian menonton dulu season pertamanya. Link video juga aku taruh di deskripsi. Kalau sudah, mari kita mulai. And welcome to Bang Ul Review. Di saat itu, Om, Wave, dan Pun sedang memasang tower kecil untuk pemancar sinyal wifi. Yang ternyata di sekolah mereka, sinyal wifi sangatlah lelet. Kepala sekolah sengaja membuat sinyal wifi sekolah menjadi lelet supaya siswa di sekolah itu lebih berfokus untuk belajar. Namun, kekuatan Wave menjadi melemah karena sinyal wifi yang telah lelet. Maka dari itu, mereka bertiga memasang penguat sinyal wifi supaya kekuatan Wave menjadi kuat. Mereka sengaja melakukan hal itu karena mereka memiliki suatu rencana. Rencana apakah itu? Maka dari itu, tonton video ini sampai habis supaya kalian tidak penasaran. Oke, lanjut ke cerita. Setelah mereka memasang penguat sinyal wifi, dampaknya dirasakan oleh seluruh siswa yang ada di sekolah. Ada yang bermain game, menonton video, mendengarkan lagu, dan masih banyak lagi. Tak lama kemudian saat di gudang sekolah, Time datang menghampiri mereka. Di sini kita diperlihatkan Time sedang dilatih oleh Peng dan yang lainnya. Di saat itu, Time disuruh menerawang keberadaan Om dan Claire dengan sebuah peta yang ada di atas meja. Lalu Time menggunakan kekuatannya untuk menerawang keberadaan mereka. Akhirnya, Time berhasil menebak keberadaan Om dan Claire. Time menebak Om yang di saat itu sedang berada di kantin, dan Claire sedang berada di lapangan basket. Terkuak sudah, kekuatan Time yang sebenarnya adalah ia dapat menentukan atau menemukan lokasi seseorang. Tetapi ia hanya dapat menemukan lokasi seseorang untuk orang yang sudah dikenalnya saja, dan ia belum bisa menemukan lokasi suatu benda atau barang. Keesokan harinya, semua murid sibuk belajar karena ujian penempatan sebentar lagi akan dimulai. Di sisi lain, Time dipanggil ke ruangan Pak Supot. Di sana Pak Supot berterima kasih kepadanya karena telah memperjuangkan untuk kelas berbakat supaya dibuka kembali. Pak Supot berkata, semua yang ia lakukan adalah untuk mendukung siswa yang cerdas seperti Time, dan ia akan memberikan jaminan masa depan yang cerah apabila Time bisa diterima masuk ke kelas berbakat. Time lalu tersenyum mendengar hal itu. Di sisi lain, Pak Pom sedang menyiapkan suara gelombang ultrasonik yang nantinya digunakan pas ujian dimulai. Di sana Bu Darin menghampirinya. Lalu Pak Pom menjelaskan bahwa suara gelombang ultrasonik hanya dapat didengar oleh siswa-siswa tertentu saja. Di saat mereka sedang mengobrol, Pak Supot datang menghampiri mereka berdua. Pak Supot meminta Bu Darin untuk mengawasi gerak-gerik anak anti-gift. Pak Supot curiga anak-anak anti-gift sedang merencanakan sesuatu hal. Lalu Bu Darin menerima perintah itu dengan senang hati. Lalu Bu Darin berkata, apakah Pak Supot tidak curiga tentang sinyal wifi yang tiba-tiba menjadi cepat? Pak Supot pun menjawab, jangan mengkhawatirkan hal itu karena ia telah memiliki suatu rencana untuk mengatasi hal tersebut. Tak lama kemudian, semua siswa mendapatkan info, yaitu wifi sekolah sudah dimatikan untuk 1 hari saja, supaya semua siswa bisa lebih berfokus kepada ujian penempatan pada hari itu. Tentunya, hal tersebut berdampak kepada rencana Peng dan teman-temannya, karena tanpa adanya jaringan internet, Wave tidak bisa menggunakan kekuatannya. Ternyata rencana mereka adalah mereka akan meretas sistem sekolah, supaya Pak Pom tidak bisa memutar suara gelombang ultrasonik nantinya. Akhirnya mereka menyadari kalau sekolah telah memasang penyadap wifi supaya wifi menjadi mati. Penyadap wifi itu bernama Jamer. Lalu Peng berkata mereka harus menghancurkan penyadap wifi itu supaya wifi bisa digunakan kembali.
Lalu mereka merencanakan untuk menemukan alat yang bernama jamer tersebut. Dan mereka menyuruh Time untuk menemukan alat itu. Tapi Time berkata ia sebelumnya tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk menemukan suatu benda. Namun Peng mengatakan mereka semua membutuhkan bantuan Time. Dan Time hanya perlu sedikit berkonsentrasi agar bisa menemukan barang itu. Singkat cerita, ujian penempatan pun dimulai. Peng dan teman-temannya berpencar untuk menemukan alat penyadap itu yang bernama jamer tadi. Di dalam kelas, guru pengawas mengatakan semua siswa tidak boleh ada yang keluar ataupun izin ke toilet saat ujian berlangsung. Sebelumnya saat di gudang sekolah, Peng sudah menggunakan kekuatannya kepada Time dan menyuruh Time untuk izin ke toilet saat sedang ujian agar rencana mereka bisa berjalan dengan baik. Tak lama kemudian, Time izin ke toilet ke guru pengawas. Dan betapa mengejutkannya, guru itu mengizinkannya untuk pergi ke toilet. Ternyata sebelumnya Peng telah menggunakan kekuatannya kepada guru itu. Dan Peng menyuruh guru itu supaya nanti guru itu mengizinkan Time apabila Time ingin pergi ke toilet. Di toilet, Time melakukan aksinya. Ia mulai menerawang dan menemukan alat penyadap itu. Awalnya Time sangat kesulitan. Namun pada akhirnya ia berhasil menemukan lokasi alat penyadap itu berada. Dengan cepat, Time langsung pergi ke lokasi tersebut. Namun saat di depan pintu, ternyata pintunya dikunci. Untungnya di sana secara kebetulan Grace datang menghampirinya. Lalu Grace pun membantunya membukakan gembok kunci pintu itu. Di saat Grace menanyakan apa yang sedang terjadi, Time hanya menyuruh Grace untuk diam. Di saat Time sudah menemukan alat penyadap itu, tiba-tiba Time berubah pikiran. Ia tiba-tiba teringat kembali perkataan Pak Supot pada waktu itu. Pak Supot pernah berkata kepadanya bahwa Pak Supot akan memberikan masa depan yang cerah untuk anak-anak yang memiliki bakat dan memastikan mereka akan masuk ke kelas berbakat. Akhirnya, Time pergi dari situ dan tidak jadi mematikan alat penyadap itu. Tak lama kemudian, Peng dan Time bertemu di depan kelas. Yang di saat itu, Time bersama dengan Grace. Lalu, Time menyuruh Grace untuk masuk ke kelas. Peng menanyakan kenapa Time tidak mematikan alat penyadap itu. Time tidak mau mematikan alat itu karena ia sudah tahu rencana Peng dan teman-temannya. Dan Time juga tidak mau memberitahukan lokasi alat penyadap itu berada. Peng sebenarnya mau menggunakan kekuatannya kepada Time, namun tidak jadi. Dan Peng berubah pikiran. Saat di gudang, mereka merasa putus asa karena rencana mereka akan gagal. Tetapi secara tiba-tiba mereka menyadari kalau sinyal Wi-Fi sudah kembali aktif. Dan mereka pun mulai menjalankan rencana mereka kembali. Ternyata orang yang sudah mematikan alat penyadap itu adalah Bu Darin. Di sisi lain, di saat Pak Pom mau memutar suara gelombang ultrasonik, secara tiba-tiba komputernya error dan rekaman suara gelombang itu tiba-tiba telah terhapus. Dan Pak Pom menyadari itu pasti ulahnya wave. Lalu ia pun langsung pergi ke ruangannya untuk mengambil kaset rekaman suara gelombang ultrasonik. Di sisi lain, kita diperlihatkan Bu Darin sedang memantau pergerakan Pak Pom di ruang monitoring CCTV di sekolah. Di saat Pak Pom ingin mengambil kaset itu, secara tiba-tiba kaset itu menghilang dan pintu secara tiba-tiba tertutup. Ternyata itu adalah ulahnya Om. Pak Pom lalu menelpon Pak Supot dan mengatakan rekaman suara telah hilang dan dicuri. Yang pastinya itu ulahnya anak-anak kelas berbakat. Setelah rencana mereka berhasil, Peng lalu menemui Pak Supot untuk bernegosiasi. Peng mengatakan akan mengembalikan rekaman suara gelombang ultrasonik itu dengan satu syarat, yaitu Pak Supot harus mengundurkan diri dari jabatan kepala sekolah. Namun Pak Supot tidak bisa melakukan hal itu. Dan Pak Supot mengatakan akan memberikan solusi lainnya, yaitu ia akan memberikan Peng dan teman-temannya untuk bisa kembali lagi ke kelas berbakat dan memberikan kembali fasilitas sekaligus hak istimewa yang dimiliki anak-anak kelas berbakat. Namun Peng mengatakan ia masih belum puas dengan solusi itu.
Lalu ia meminta untuk mencabut semua peraturan yang ada di sekolah. Peng menginginkan kesetaraan untuk semua siswa yang ada di sekolah ini. Tidak ada lagi perbedaan atau hak istimewa antara kelas berbakat dengan kelas lainnya. Lalu Pak Supot mengaku kalah dan ia menuruti semua permintaan Peng. Di saat itu, Wave telah meretas komputer milik Pak Supot, yang dimana komputer itu telah terhubung langsung dengan penguat suara yang ada di sekolah. Pak Supot lalu berbicara dan mengatakan, mulai saat ini, aturan apapun yang menciptakan ketidaksetaraan antar kelas akan dicabut dan dibatalkan seluruhnya. Kelas berbakat ataupun kelas biasa tidak akan menerima lagi hak-hak istimewa dan akan disetarakan. Di sini terlihat Peng tersenyum mendengar hal itu. Setelah hal itu pun yang sedang berada di ruang monitoring audio lalu menyetel suara gelombang ultrasonik. Karena sebelumnya Peng mengatakan kepada Pak Supot kalau ia akan mengembalikan suara gelombang itu apabila permintaannya dipenuhi. Setelah suara gelombang itu dinyalakan, di sana terlihat sudah siswa-siswa yang dapat mendengarkan suara gelombang itu. Dan siswa itu adalah yang pastinya Time. Kemudian temannya yang bernama Grace, dan yang terakhir seniornya yang bernama Ted. Singkat cerita, di saat malam mereka pun merayakan kemenangan mereka. Kesetaraan antara semua kelas sudah mulai terlihat. Di saat itu, bel istirahat berbunyi, namun guru tetap melanjutkan mengajar. Tak lama kemudian, Peng berdiri dan berkata, "Kita semua mendapatkan jam makan siang yang sama." Setelah hal itu, semua murid beranjak dari tempat duduknya dan pergi ke kantin. Semua siswa pun mendapatkan kamar yang setara dan tidak ada lagi kamar yang bagus ataupun kamar yang jelek. Mereka pun merayakan kemenangan mereka dengan bersukacita. Sebelum film berakhir, Peng berbicara di depan komputernya. Ia berkata semuanya ini tidaklah nyata. Setelah ini, segalanya berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Peng bercerita, mereka pikir mereka telah menang. Namun nyatanya tidak. Semua hal yang telah mereka lakukan ternyata membuat segalanya menjadi lebih buruk. Di sisi lain, Bu Darin mendapatkan ruangannya telah berantakan. Ia lalu mengecek CCTV di ruangannya. Di sana terlihat seorang siswa yang menggunakan masker yang sedang mengacak-acak ruangannya dan mengambil botol yang isinya ada cairan yang berwarna merah. Kita tidak diberitahu cairan berwarna merah itu gunanya untuk apa. Tetapi terlihat dari raut wajah Bu Darin yang sepertinya sangat ketakutan akan kehilangan cairan warna merah itu. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Mungkin kalian masih bertanya-tanya atau penasaran tentang episode ketiga ini. Maka dari itu, aku sarankan untuk stay tune terus di channel ini karena aku akan terus membahas episode-episode berikutnya. Oke, sampai berjumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.